Temen-temen nanyain tuh bang, Nanyain apaan? itu lu mana slogan lu? Wih, slogan yang mana nih? We are back! Kita kembali! Nah itu dia tuh. Oke. Itu versi Indonesianya ya? Versi Indonesia. Versi Inggris nanti di video selanjutnya. Iya nggak bang? Setuju. Sekarang sesuai dengan janji kita nih bang. Betul. Dirunut lagi nih ya. Kita akan ngebahas tentang Yamaha pabrikan nih. Monster Energi Yamaha MotoGP Team. Nah, itulah dia. Betul. Karena kenapa baru pabrikan yang kita omongin? Ya sedikit nyenggol-nyenggol Rossi Morbidelli sih oke lah, ntar ya. Betul. Tapi sedikit aja. Karena ya itu Petronas masih minggu depan ya bang? Tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret. Dan sebagai catatan, mereka kan tidak hanya punya tim MotoGP, tapi Ya. ada yang kelas Moto2 Ya. dan juga Moto3. Itu sebabnya agak sedikit... Ya mesti, ya istilah pengennya kan bareng kayaknya. Dia pengennya Datu bareng. Razlan tuh pengennya bareng ya, Betul. efisiensi biaya juga Efisiensi lagi. biaya, jadi langsung digabung. Nah itu dia. Oke, kita akan ngebahas tentang Tim factory ya, Pabrikan. pabrikan. Fabio Quartararo dan Maverick Vinales. Maverick Vinales. Oke, kemarin sih pas ketika launching ya bang, udah senyumnya sumeringah banget tuh kayak Fabio Quartararo ya. Betul. Ya keinginannya untuk menjadi pembalap pabrikan Akhirnya akhirnya terwujud. Ya Setuju. nggak? Kalau dibandingin sama ya pembalap MotoGP yang lain ya bang, Ya, ya bisa dibilang karirnya Fabio Quartararo cukup cemerlang ya. ya kalau kita melihat memang cukup cemerlang karena kalau berdasarkan performa Quartararo sendiri di Ya. kelas di bawahnya Ya. malah tidak terlalu Nah, nggak secemerlang di banget. MotoGP kan, Betul, Bang? Dan bahkan seorang Valentino Rossi pada saat menanggapi debut Ya. seorang Quartararo, Ya. ini orang nih sempat digadang-gadang bagus karena Ya. di tempat tampil luar biasa di Chef Moto3 waktu Ya. itu dia dengan menang dari awal, memimpin, menang, kemudian malah tenggelam di Ya. Moto3 Moto3. kejuaraan dunia dan bahkan di Moto2 pun agak kesulitan. Itu dia. Tiba-tiba di MotoGP, debutnya malah jadi kejutan, bahkan sampai akhirnya dia mencetak kemenangan yang cukup sensasional di Ya. 2020 kemarin. Oke, nah komposisi Fabio Quartararo dengan Maverick Maverick Vinales, Vinales. menurut Bang Joni ini akan seperti apa nih? Karena ya seperti kita tahu sendiri, rata-rata apa yang dilakukan oleh Yamaha pasti ada senior dan junior. Dan junior, betul. Istilahnya untuk regenerasi lah ya. Betul, betul. Nah, sedangkan ini ya seperti kita ketahui, Iya, masih muda dua-duanya. Maverick Vinales masih muda. Betul. Fabio Quartararo juga masih muda, 23 atau 22 ya? Iya, Ya, sekitar 23 itulah ya. Betul. Nah, menurut Bang Joni, Ya. ini akan seperti apa nih? Ini Kalau justru bicara yang- tentang performa Betul. ya pembalap dulu ya Bang? Betul, pembalap. Ya kalau kita melihat performa memang Fabio Quartararo terbukti cukup ya bagus ya di awal-awal paruh musim pertama 2020. Namun Ya. problemnya adalah kemarin kan pengembangan mesin pada saat itu kan masih terfokus pada dua pembalap yaitu Valentino Rossi dan Maverick Vinales. Dan kemudian juga akhirnya yang malah bikin kejutan ya seorang Franco Morbidelli yang mengembangkan naik motor 2019. Ya. Artinya secara pengembangan Yamaha masih terbilang belum terbukti, itu pertama. Yang kedua juga pengembangan motor kemarin itu ya kedua-dua pembalap merasakan bahwa saya membutuhkan motor yang konsisten performanya. Nah kemarin baik Fabio Quartararo dan Maverick Vinales Ya. ada kelimpungan. Nah tahun ini disebut-sebut fokus akan diberikan kepada Quartararo dan Maverick Vinales. Oke. Padahal kalau kita melihat secara sejarah, Ya, Vinales maupun Quartararo ini bukan seorang karakter pembalap yang bisa ngasih feedback atau melakukan riset. Ya. Lain ceritanya dengan seorang Valentino Rossi. Ya. Valentino Rossi sudah terbukti di awal dia membuat Yamaha yang awal tidak kompetitif Ya. cukup bagus. menjadi Kemudian juara dunia malah dia ya. juara dunia dan bahkan di 2008 dipercayakan juga dan sampai Jorge Lorenzo kemudian akhirnya bisa mengadaptasi. Itu pun berkat modal dari Valentino Rossi. Ya. Cuman memang setelah 2017 ada kayak semacam Pergeseran. miskomunikasi Oh. antara seorang pembalap pengembang yang nggak jelas Ya. dengan tim insinyur dari Yamaha pabrikan sendiri. Karena ini yang menjadi kemarin ya kita pernah bagaimana dengar seorang Valentino Rossi kompak dengan Vinales bicara ini kok
responnya tidak pernah digubris. Ya. Sampai kemarin pun sebelum launching, seorang Maverick Vinales mengatakan kalau sampai kejadian buruk di MotoGP 2021 ini, ya salahkan Yamaha karena mereka cenderung tidak mendengarkan, dan bahkan Valentino Rossi dengan belak-belakan contoh Suzuki. Suzuki begitu istilahnya menyerap apa yang diinginkan oleh pembalapnya. Ini kalau kita ingat pada saat Valentino Rossi pertama kali di Yamaha. Itulah yang kayaknya mungkin ini harus diperbaiki oleh Yamaha, memberikan kayak seperti apa, dan bahkan sampai kemarin sekarang aja nih ya mereka sudah merekrut seorang Cal Crutchlow, tapi sampai saat ini belum ada. Berbeda dengan Ducati dengan KTM, dan mereka udah ngelakuin tes di JRS. Cal Crutchlow kemana gitu kan? Kalau baru disebutkan ya Cal Crutchlow akan tampil bareng di tes pramusim, lah sama aja kayak kemarin. Jadi memang ini agak sedikit, saya pikir Yamaha masih belum. Ini terlalu apa ya Bang? Ketika dia tampil di tes pramusim, betul, jaraknya terlalu dekat antara race sama tes nih, betul. Ya kan, beda sama kemarin di Honda Seven Brother, udah nyoba kan, terus Ducati udah nyoba, betul. Aprilia lebih gila, catatan waktunya Marc Marquez dipatahin sama dia. Marc Marquez 38 dia bisa 374 kalau nggak salah kan, Marc Marquez 380 berapa betul. Gitu kan, selisihnya hampir setengah detik lebih loh Bang, dan ya kan? Bahkan ya kalau kita melihat ini masih menjadi pertanyaan adalah bagaimana nanti Cal Crutchlow akan melakukan tes berikutnya. Karena kalau kita melihat jadwalnya cukup padat kan, dari mulai Qatar, kemudian ketemu Qatar sepekan kemudian, dan ketemu nanti sepekan kemudian Portimao. Ini memang agak sedikit masih tanda tanya buat Yamaha, meskipun Yamaha mengungkapkan bahwa faktor problem kemarin konsistensi adalah persoalan dari pasokan material yang awalnya digunakan vendor yang lama kemudian berubah, dan tahun ini dikatakan sudah tidak akan terjadi. Artinya mudah-mudahan sudah stabil lah ya. Stabil itu ya kita akan lihat. Tapi yang pasti saya agak sedikit apa ya, masih ragu karena ya dengan berbagai macam terobosan sampai merekrut Cal Crutchlow pun sampai saat ini belum ada istilahnya titik terang ya kontribusi nyata gitu loh. Itu yang saya pikir masih akan jadi problem buat seorang Fabio Quartararo dan juga Maverick Vinales. Apalagi ya seperti kita ketahui, aduh susah banget sih ngomongnya. Seperti kita ketahui Bang, ya nggak? 3 loh, ada 3 motor pabrikan untuk di MotoGP 2021. Untuk Yamaha ya maksudnya. Yamaha, kita untuk Yamaha, kan? Yamaha ada 4 pembalap nih. 4 pembalap. Yang dipasok pabrikan cuma 3 nih. Ya. Salah satunya adalah Valentino Rossi. Valentino Rossi masih dipercaya untuk ya melakukan apa ya Bang? Istilahnya input, saran, pengembangan. Akan seperti apa, tapi kita nggak tahu akankah saran itu dipakai atau enggak. Yaitu kebijakan Yamaha pastinya kan Bang? Ya jangankan begitu, alasan kenapa Morbidelli masih pakai motor 2019 selain karena memang karakternya cocok dengan Morbidelli, lari-larinya lagi adalah masalah budgeting, karena si Petronas Yamaha terlalu mahal ya? Terlalu mahal untuk mendapatkan motor pabrikan lagi. Artinya mereka cukup puas dengan kondisi yang ada, dan bahkan ya kita tahu tahun ini kan engine freeze, artinya tidak terlalu banyak perubahan. Dan bahkan kemarin Morbidelli pun di akhir musim membuktikan bahwa motor 2019 itu cukup bagus. Nah, ini menjadi pertanyaannya apa? Kita tahu Morbidelli tahun lalu itu menggunakan swing arm karbon. Nah, apakah Quartararo dan juga Vinales dan bahkan Rossi akan melakukan hal yang sama? Karena ini kan Vinales aja lebih cenderung ke itu kayaknya akan aluminium. Rossi gonta-ganti tuh, aluminium karbon, Quartararo pakai karbon, pakai karbon malah melempem. Ini yang masih menjadi pertanyaan, dan bahkan seorang Quartararo dan Vinales pun masih tetap mengharapkan nantinya meskipun engine freeze, harapannya Yamaha M1 ini punya top speed lebih ketimbang yang 2020 kemarin. Ini menjadi menarik nih Bang. Betul. Karena kenapa? Quartararo pas di sesi presentasi kemarin sempat ngomong loh Bang. Betul. Dia punya satu keinginan, keinginan guys. Betul. Salah satunya adalah bobot motor di M1 yang istilahnya dipangkas lah. Karena kenapa? Menurut Quartararo nih Bang, ya dengan pemangkasan bobot
walaupun cuma berapa kilo iya, gitu, iya. itu akan berpengaruh kepada kecepatan, terutama top speed nih. Ya. Ya kan Bang? Betul. Ya sama ada kayak teman kita di di kolom komentar. Ya. Itu juga dia minta loh Bang. Oh, gitu. Kita ngebahas tentang ya kurang lebih tentang power weight to ratio. Betul. Tapi itu kalau menurut sobat kita tuh bahas dong secara fisikanya gitu kan. Nanti mungkin kita akan bahas lah untuk power weight to ratio-nya. Nah, tapi itu menjadi menarik Bang. Ya, ya. Quartararo berharap bobot M1 itu dipangkas. Ya, mungkin kalau mamanya kondisinya seperti itu bukan dalam artian dipangkas, tapi sepertinya mungkin akan menggunakan bahan-bahan material yang terbilang canggih dalam artinya serat karbon. Iya, cuma kan persoalannya lagi-lagi nih ya kapan mau ngujinya gitu loh, sementara Cruise Law-nya aja baru akan ikut latihan di tes pramusim. Nah, berbeda dengan tim yang lain gitu, mereka mengadapsi bahan yang material baru ini dipakai duluan oleh test ridernya. Test rider memberikan input, oh begini kurangnya, begini baru dicoba oleh pembalap aslinya. Selain itu Bang, ya tadi nih misalnya keinginannya Quartararo dikabulkan oleh si Yamaha gitu kan. Nah, yang menjadi ya tanda tanya ataupun pertanyaan sebenarnya ya mengenai weight balance-nya nih Bang. Betul. Ini akan sangat weight balance pasti akan berubah. Betul. Iya kan? Ini lagi-lagi akan merepotkan karena masing-masing pembalap kan punya karakter berbeda. Itu dia tuh Bang. Nah, apakah nih ya kalau kemarin Sumi menjelaskan bahwa semua feedback yang diberikan oleh Maverick Vinales dan Quartararo itu akan menjadi inti karena mereka tim squad pabrikan. Padahal Sumi sendiri mengatakan bahwa Rossi kemarin juga ada input yang cukup bagus dan bahkan dengan Franco Morbidelli juga sangat luar biasa di akhir-akhir musim di kondisi trek yang notabene memang sebenarnya itu kelemahan buat Yamaha. Ini agak menyulitkan dan mungkin nih seharusnya dari pihak Yamaha pabrikan memfokuskan dulu siapa yang menjadi pembalap utama untuk pengembangan. Kalau semua campur-campur, ini tentunya tidak akan ada hasil maksimal. Dari basic itu baru bisa diketahui. Kalau mamanya Quartararo pengen ini, Vinales lain lagi, Rossi lain lagi, wah bisa pusing gitu Yamaha. Itu dia. Tapi yang menjadi menarik adalah sebenarnya guys, kalau kita lihat nih Bang, ini sebenarnya tentang weight balance nih. Permintaannya Quartararo tentang pemangkasan bobot. Sebenarnya nih. Kalau kita lihat tingginya Quartararo, tinggi badan, postur tubuh. Ya kan? Tingginya tuh sama loh. Sama Maverick. Iya, artinya sama Vinales. Ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah sebenarnya. Bermasalah adalah di Valentino Rossi. Karena Valentino Rossi dia posturnya lebih tinggi. 180 cm. Itu dia tuh Bang. Nah mungkin sarannya ya seharusnya Fabio Quartararo mungkin menurunkan bobot badan sebagaimana yang dilakukan oleh Valentino Rossi untuk bisa mencapai istilahnya peak performance dari Yamaha. Karena kalau kita melihat motor Yamaha M1 ini secara konstruksi, makanya mereka tidak berubah dari 2000 dan bahkan ini motor pengembangan dari GP500. Artinya sasisnya ini benar-benar udah dikatakan paling top untuk diandalkan oleh Yamaha, mulai dari cornering speed terutama dan dipertahankan, dan paling tidak komposisi mesinnya pun yang inline ini sangat cocok dengan karakter sasis dari Yamaha ini. Akan sangat sulit sepertinya kalau harus mengubah weight balance atau apa-apa karena ini justru akan merepotkan dan mungkin bisa efektif buat Quartararo, tapi apa iya efektif terhadap Maverick Vinales atau Valentino Rossi atau juga buat Franco Morbidelli. Nah, hal lain lagi nih Bang. Yang menjadi tanda tanya gue adalah Yamaha tuh bukan ya bisa dibilang Bang, ini Yamaha ini merupakan produsen motor Jepang. Betul. Ya, yang terbesar juga selain Honda nih. Selain Honda, selain Suzuki lah gitu ya. 3 market leader di sepeda motor nih sebenarnya kan. Betul. Honda, Yamaha, Suzuki ini kan. Nah, tadi kalau misalnya Abang bilang soal budget nih. Ya kan? Kenapa KTM itu bisa 4-4-nya ngasih motor spek pabrikan. Betul. Honda, ya kan? Ya, kenapa 4-4-nya dikasih motor spek pabrikan juga untuk di 2021 ini? Ya kan? Sementara Yamaha, Franco Morbidelli loh Bang, kenapa nggak ibaratnya kayak
subsidi, ya nggak, BLT lah gitu kan? Ya dikasih lah BLT untuk timnya si Dato Razlan nih, betul, ya kan? Betul. Untuk timnya Dato Razlan, udah, lu gue subsidi nih, ya kan? Pakai aja nih motor spek pabrikan. Siap. Jadi pengembangan riset itu kan masing-masing bisa ketahuan nih bang. Setuju. Kenapa nggak dilakuin hal kayak gitu? Jadi kalau kita melihat 3 pabrikan ini masing-masing punya filosofi yang berbeda. Terutama kalau kita sebut soal KTM, kan KTM yang pertama langsung ngasih semuanya spek pabrikan yang sama, baik satelit maupun Mencala. Kalau kita melihat KTM ini memang dia bermain di pasar jual motor balap. Nah, dia mencoba untuk mengembangkan berbagai macam tipe, kondisi, dan juga bahkan pembalapnya, dan bahkan mereka mengincar prestasi dari Honda, dan target dia adalah ingin menjadikan nanti tuh MotoGP kalau bisa semua tim satelit atau tim privateer menggunakan KTM. Nah dari sini tentu dari sini tentu kalau mamanya katakanlah banyak yang pakai, tentu ini ada supply dan demand. Artinya pada saat katakanlah ada tim baru masuk butuh apa-apa KTM. Nah ini memang KTM ini fokusnya adalah memasarkan motor spek balap, makanya dia menyebut tajuknya sendiri adalah ready to race. Itu KTM. Nah kalau Honda, kita melihat Honda ini sebenarnya punya kemampuan budget itu sama dengan Ducati untuk menurunkan 6 motor. Hanya saja memang malah harusnya lebih ya. Malah lebih. Kita ingat kan dulu waktu itu kita pernah omongin kan sekitar 1,8 triliun untuk di MotoGP. Dan bahkan dengan kemarin Marquez tidak tampil, ada isu kan sampai mau nurunin 3 squad pabrikan. Cuman akhirnya Honda berpikir bahwa tidak seperti itu. Mungkin mereka akhirnya yang awalnya dicontek KTM, sekarang si Honda melihat, wah udah ya kita melakukan apa yang dilakukan KTM dengan mengembangkan motor sesuai dengan sama semua dengan pabrikan, artinya dari mana ke mananya sehingga si pembalap bisa tahu karakternya. Nah sementara Yamaha ya kalau kita ya mau tidak mau mungkin Yamaha masih berpikir soal loyalitas, karena dia belajar dari putusnya kolaborasi jangka panjang dengan Tech 3 yang dia kemudian akhirnya kabur, dia sampai kesulitan untuk mencari-cari tim sampai akhirnya ketemu Petronas. Mungkin agak sedikit terpaksa. Petronas mungkin hanya budgetnya sekian, jadi sebenarnya sudah disubsidi, cuman untuk hitung-hitungannya tidak memungkinkan untuk 2 motor pabrikan. Nah, makanya ini kan lagi pula sekarang kan akhir 2001 ini semua kontrak berakhir habis. Nah, si Yamaha sendiri masih akan mencari nih, mencari tim satelit mana nih. Itu dia tuh bang, itu yang menjadi tanda tanya di pikiran gue juga. Apakah karena ini kontrak si Petronas belum perpanjang ya itu kan? Makanya terus udah gitu pas beredar isu nih bang, isu soal Petronas juga dilirik sama Suzuki gitu kan. Betul. Bahkan seorang Lin Jarvis juga kemarin tuh jelas-jelas dia buka omongan akhirnya bang, bahwa dia memikirkan timnya Valentino Rossi untuk masuk menjadi satelitnya Yamaha. Dan ada kemungkinan itu akan menggantikan si Petronas. Ya kan sampai saat ini kabar Petronas belum tanda tangan, sementara Yamaha udah, Ducati udah, dan bahkan kalau tim privateer, Destiny Racing udah, dan bahkan Tech 3 udah, Petronas Aprilia juga udah. Artinya ya Petronas ini mungkin berpikir mana yang paling realistis dengan budget, karena kalau kita lihat ya dengan kondisi saat ini mau tidak mau ya Petronas juga berpikir ya mendingan cari yang lebih terjangkau, dan dalam hal ini target yang in frame adalah Suzuki, dan Suzuki pun memang lagi mau menggelindingkan tim satelit. Itu dia. Nah, jadi itu ya bang, salah satu jawabannya kenapa Yamaha hanya menurunkan 3 motor pabrikan. Ya itu tadi. Ya. Dia masih ragu sama Petronas soal loyalitas. Oke bang. Siap. Nah, sekarang nih bang, kita ngomong tentang ya balik lagi nih. Fabio Quartararo dan juga Maverick Vinales. Ini salah satu yang menjadi terngiang-ngiang di kepala gue nih bang. Meregali. Iya. Dia bilang bahwa dia minta ya bahwa Maverick Vinales nih kalau bisa jangan jadi pembalap labil. Itu bang, ya nggak? Dia minta begitu. Jadi karena gini, ya mungkin ya bang, berdasarkan tahun lalu. Setuju. Ya Vinales yang tadi bang Joni bilang. Iya. Maverick Vinales
pengennya tetap pakai swing arm karbon. Iya. Ya kan, sementara Rossi pakai swing arm aluminium dan juga karbon. Iya. Gonta-ganti. Nah, sebenarnya yang labil kan harusnya Rossi ya. Betul, yang labil Rossi. Bukannya Vinales kan? Iya. Nah, labilnya di sisi apa sih kalau menurut Bang Joni nih? Jadi kalau kita melihat sebenarnya sejak performa dia di musim lalu ini memang saya melihat ada sedikit inkonsistensi dari seorang Maverick Vinales. Oke. Dimana ya kalau kita melihat bahwa tahun sebelumnya kan dia bagaimana meminta pergantian dari nomor 25 ke 12, terus minta. Itu makan soal ya kepercayaan nih Bang. Betul, artinya kan sebenarnya. Lucky number. Nah dengan kondisi seperti itu harapannya di musim keduanya, artinya di kemarin 2020 jauh lebih jos. Tapi ternyata kalau kita melihat kalah jos dari seorang Fabio Quartararo yang katakanlah kemarin itu ya kita lihat tampil cukup bagus. Makin parah di paruh musim kedua. Bagaimana seorang Maverick Vinales mengalami insiden yang katakanlah ya bagaimana dia salah sendiri tidak menggunakan kaliper rem baru, dia memaksakan dengan yang lama, tidak pakai istilahnya penutup atau juga yang ram untuk mendinginkan lebih bagus. Artinya faktor-faktor seperti itu ini tidak pantas lagi buat seorang Maverick Vinales karena musim ini dia dipercaya sebagai istilahnya numero uno atau the number one dari Yamaha pabrikan. Pasalnya apa? Kalau kita melihat dia pertama kali gabung 2017 dan bahkan dia sempat memberikan proses cukup bagus dan lagi-lagi Meregali melihat bahwa ketidakstabilan atau labilnya itu bahwa dia bagus di awal terus jelek di akhir musim atau sebaliknya bagus di awal-awal musim tapi jelek di akhir musim. Ini yang coba diharapkan tidak berubah dari seorang Maverick Vinales dan umur sudah bertambah dan bahkan juga udah menikah ya artinya itu dia tuh. Iya. Nikahnya diem-diem loh. Diem-diem. Iya nggak Bang? Pandemi karena kan. Oh iya pandemi. Jadi nggak boleh ngundang-ngundang ya. Langsung undang kita kan Bang. KUA doang. Jadi dari semua ini diharapkan Maverick Vinales benar-benar dewasa dan mulai menjadi istilahnya mindsetnya kan kalau dulu ada Valentino Rossi yang lebih tua dari Vinales, sekarang nggak bisa bahwa saat ini Vinales yang bakal menjadi ujung tombak karena seorang Fabio Quartararo pendatang baru akan sangat istilahnya memalukan. Tanda petik kalau sampai ternyata Quartararo masuk ke tim pabrikan malah bisa mengalahkan Maverick Vinales. Itu yang kenapa Meregali mengharapkan kestabilan secara mental dari seorang Maverick Vinales. Oke. Nah, ini yang menjadi menarik lagi, Bang. Menjadi menarik. Gitu. Menarik terus. Okay. Pokoknya MotoGP nggak ada yang nggak menarik untuk dibahas, ya nggak Bang? Setuju. Soal ini Bang, kalau gue lihat fairing nih Bang. Oke. Ya kan? Oke. Fairing nggak berubah loh Bang. Yamaha tidak berubah. Ya kan? Betul. Ya beda lah sama kayak Ducati gitu kan. Agak sedikit ini. Tapi KTM juga nggak berubah sih. KTM tidak terlalu berubah, ya betul. Kan? Tidak terlalu berubah. Karena KTM memang kayaknya fokus ke mesin. Ya. Nah, menurut Bang Joni, ketika engine freeze ini ya nggak boleh ngoprek mesin. Kalau KTM kan masih kemarin dapat yang setengah konsesi lah gitu kan. Setuju. Nah, ini Yamaha gimana nih Bang? Saya rasa apa yang dioprek Bang? Ya saya rasa kalau dari ungkapan Sumi dengan engine freeze dan juga aerodinamika dia banyak beberapa faktor yang bahkan dikembangkan. Salah satunya mungkin knalpot. Sasis juga masih akan bisa dikembangkan. Sasis dalam hal ini di swing arm karena kemarin Sumi mengatakan masih ada opsi apakah akan pakai aluminium full satu musim atau akan menggunakan serat karbon. Ini dan juga perihal aerodinamika sepertinya mungkin Yamaha masih mengembangkannya di Jepang, artinya motor yang kemarin ditampilkan itu motor yang musim lalu. Jadi ada besar kemungkinan nanti juga masih ada di tes ya Bang? Di tes pramusim. Tes pramusim ya. Calcruclo nih kunci, Calcruclo adalah kunci. Di Qatar nih ya. Iya. Jadi masih kita tungguin nih di Qatar nih. Maka ada perubahan karena kalau kita melihat secara detail kemarin pun nih motor yang di display saat launching Yamaha itu agak berbeda antara Maverick Vinales dengan Quartararo. Maverick Vinales yang swing armnya aluminium, Quartararo swing arm yang karbon. Ini kemarin tuh kelihatan yang 20 sama 12. Artinya saya pikir ini belum terlalu jadi petunjuk sahih bahwa Yamaha akan melakukan perkembangan. Makanya kita tunggu di tes pramusim Qatar 2021. Oke. Nih Bang. Kalau menurut Bang Joni, antara Maverick Vinales dan juga Fabio Quartararo, ya kan? Menurut Bang Joni, lebih bagus mana?
Ya, kalau ini sedikit prediksi nih Bang. Saya sih tetap menjauhkan Fabio Quartararo ya. Fabio Quartararo ketimbang Vinales ya. Makin mateng, makin lama dia Yamaha, sekarang dia naik tingkat. Vinales kenapa saya agak ragu, dia membuktikan dirinya tuh jago di tes pramusim gitu. Bagaimana tahun lalu dia tercepat, tapi faktanya di balapan malah loyo. Nah, berbeda sebaliknya dengan Quartararo. Jadi saya pikir dengan hasil rapot kemarin, Quartararo akan tetap lebih kuat dari seorang Maverick Vinales. Nah, itu guys. Kalau menurut kalian, kali kamu berbeda ya. Iya, siapa tahu punya pendapat berbeda, kan? Quartararo gue gitu kan. Vinales gue Vinales gitu. Ya enggak? Iya, silakan aja. Terbuka pokoknya. Tulis di kolom komentar. Itu bisa menjadi apa ya Bang? Ya istilahnya bahan buat kita bahas lagi ya kan, kenapa harus Quartararo, kenapa harus Vinales, ya kan? Betul. Nah, yang paling pasti yang paling menjadi menarik adalah kita tunggu tes pramusimnya tuh Bang. Tes pramusim, karena tes pramusimnya jaraknya cukup deket ya. Ya. 6 kemudian 14. Langsung balapan 2 pekannya. Artinya memang ini sangat krusial, antar. Dan kita akan lihat nih potensi dari seorang Cal Crutchlow. Kan mereka berdua, Vinales dan ini begitu mengharapkan bahwa Cal Crutchlow dengan jam terbangnya bersama Ducati, pernah di Yamaha, pernah di Honda lama, dan bahkan di Honda dikatakan memberi kontribusi motor yang bagus buat seorang Marc Marquez. Bisa mewujudkan apa yang diinginkan Vinales dan Quartararo. Oke, semoga aja ya Bang. Semoga. Tapi yang istilahnya salah satu komentar lagi dari si Quartararo nih Bang. Dia menganggap, ya bukan menganggap ya, tapi mau disamakan dirinya dengan Jorge Lorenzo. Lorenzo. Kita kan lihat. Bukan Valentino Rossi. Bukan. Padahal ya idolanya Valentino Rossi kan. Betul. Tapi ketika dia di tim pabrikan ini, dia pengen disamakan seperti Jorge Lorenzo ketika dia ada di tim Fiat Yamaha. 2008 sampai 2015. Itulah guys. Oke Bang. Oke. Guys, kalau ada yang kurang, tolong ya. Ya Bang. Tulis di kolom komentar. Terus ajak-ajak lah teman-teman untuk subscribe di YouTube Autorace dan juga tidak pernah bosan. Aktifkan tanda lonceng untuk bisa ada notifikasi info-info terbaru. Itu dia Bang. Ada konten terbaru dari Autorace ID. Ambil minum ya. Oke. Aus. Aus. Aduh. Iya. Bang. Ini pandan apa aren nih? Ini aren nih. Oke. Bang. Yap. Sekali kita bahas. Bukan bahas apa ya? Bahas cupang nih. Ikan cupang. Oh, boleh. Boleh. Bahas ikan cupang. Tapi bukan ikan cupang yang kita bahas. Ada salah satu pembalap Indonesia yang kini menggeluti. Nah, jadi cupang ya? Ya, jadi breeder cupang deh. Oh, breeder. Penangkaran cupang. Jadi peternak cupang. Siap. Semenjak dia pensiun dari dunia balap, akhirnya dia coba jadi breeder cupang. Kita sambangin loh. Oke, Bang? Oke. Pasti penasaran kan siapa? Oke, guys. Nanti kita sampaikan. Ikutin terus makanya. Oke, Bang. Oke. Kita pamit ya, Bang. Kita pamit. Sampai jumpa lagi. Saya Kabudiansyah dari Autorace ID dan juga gridauto.com. Dan saya Joni Lono Mulia dari motorplusonline.com. Ini kayak megaloman Bang. Turut pamit. Ini Leon Maru. Oh, Leon Maru. Iron Man dong. Iya nggak? Yo. Iron Man. Oke. See you guys. See you.